Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menayangkan video implementasi mengenai model pendidikan konservasi berdasarkan riset dan inovasi berwawasan konservasi bagian 2. Sebelum menayangkan video implementasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Delia dengan kemudian ada Herawati Yakumasari dengan NIM 140142185, kemudian ada Alvira Widiati dengan NIM 140141189, kemudian ada Yusna Wisnuhaya dengan NIM 140141213. Perkenalkan, saya Alvira Widiati dengan 140141119 akan menjelaskan mengenai pengertian konservasi dan riset dan inovasi berwawasan konservasi. Berwawasan konservasi adalah cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi yang meliputi pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan sumber daya alam dan nilai-nilai sosial dan budaya. Sedangkan riset dan inovasi berwawasan konservasi berkilah terkait nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat berjalan seiring dengan harapan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini dapat dikurangi dan diminimalkan dampak negatifnya sehingga memberi manfaat lebih baik dan lebih luas bagi masyarakat. Riset yang dilakukan merupakan riset yang memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah yang terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga yang dibutuhkan bukan hanya teknologi tetapi juga perubahan mindset dan perilaku masyarakat agar dapat menerapkan berkontribusi dan mempercepat penyelesaian masalah. PKM merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan mahasiswa untuk menumbuhkan dan mengembangkan ide kreatif dan inovatif dari mahasiswa. PKM ini tentu saja membawa dampak yang baik bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mereka, yang mana dapat juga meningkatkan prestasi dari mahasiswa tersebut. PKM secara umum bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Ada pula jenis-jenis PKM. Yang pertama, PKM penelitian atau PKMP. PKMP merupakan suatu kreativitas inovatif yang mana dalam proses menemukannya harus dilakukan sebuah penelitian sesuai dengan bidangnya. Tujuan dari PKMP ini adalah untuk menumbuhkan rasa peduli mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan diharapkan untuk menemukan sebuah solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kriteria, persyaratan, dan tata cara pengusulan PKMP yaitu 1. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PDDikti. 2. Kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. 3. Nama semua pengusul ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. 4. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti atau tim pengusul. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. 5. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. 6. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. 7. Besarnya dana penelitian per judul 5 juta rupiah sampai dengan 12.500.000 rupiah. PKMP terbagi menjadi 2, yaitu PKMP Eksakta dan PKMP Sosial Humaniora. Yang pertama, PKMP Eksakta. PKMP merupakan program riset atau penelitian yang bertujuan agar dapat menjawab hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Dalam penelitian ini dapat saja meneliti hubungan sebab akibat
aksi reaksi rancang bangun, eksplorasi materi alternatif, desain produk, atraktif, blueprint dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Yang kedua, PKMP Sosial Humaniora atau PKN PSH. Selain itu juga mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Selanjutnya adalah PKM Kewirausahaan atau PKMK. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan atau PKMK merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. Dalam PKMK, tim mahasiswa berlatih membuat kreativitas produk usaha yang dibutuhkan masyarakat atau pasar. PKMK ini dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan rentan waktu 3-4 bulan efektif atau dalam 1 semester. Tujuan dari PKMK ini adalah yang pertama, memotivasi atau mendorong minat dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif, sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah melaksanakan studi. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktik wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Kriteria atau persyaratan pengusulan dan tata cara pengusulan. Yang pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan diploma 3 atau D3, diploma 4 atau D4 atau strata 1 atau S1 di seluruh PT di bawah Kemendikbudristek yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDD-Dikti. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar diploma atau D3, sarjana terapan atau D4, sarjana atau S1 atau yang sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas seperti farmasi, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lainnya tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM. Yang kedua, kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang terdiri dari 1 orang sebagai ketua dan 2-4 orang sebagai anggota. Yang ketiga, nama-nama pengusul atau ketua dan anggota harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Yang keempat, kegiatan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Yang kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang sama atau program studi yang berbeda, tetapi masih dalam satu perguruan tinggi. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya. Yang terakhir adalah besarnya dana kegiatan per judul sebesar 5 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah. PKM selanjutnya adalah PKM Pengabdian Masyarakat atau PKMM. PKMPM adalah program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berorientasi dan profit dalam upaya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Mitra dalam PKMPM adalah masyarakat non-profit seperti lembaga pendidikan formal maupun formal, instansi pemerintah, Karang Taruna, kelompok PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga, panti asuhan atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam PKMPM ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat mitra non-produktif, menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi masyarakat lain, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra. Kriteria persyaratan pengusulan dan tata cara pengusulan. Yang pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan diploma 3 atau D3, diploma 4 atau D4, dan strata 1 atau S1 di seluruh PT di bawah Kemendikbudristek yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDD-Dikti. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar diploma 3, sarjana terapan atau D3,
D4, sarjana atau S1, atau yang sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas seperti farmasi, kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lainnya tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM. Yang kedua, kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang terdiri dari 1 orang sebagai ketua dan 2-4 orang sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, nama-nama pengusul atau ketua dan anggota harus ditulis secara lengkap, tidak boleh disingkat. Yang keempat, kegiatan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Yang kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda, tetapi masih dalam satu perguruan tinggi. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya. Yang terakhir, besar dana kegiatan per judul adalah sebesar 5 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Contoh video implementasi dari program kreativitas mahasiswa atau PKM. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Dua, tiga. PKM, penerapan teknologi atau PKMT. Program kreativitas mahasiswa penerapan teknologi atau PKMT merupakan program bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mitra usaha berskala mikro atau kecil seperti toko, industri, pedagang kaki lima ataupun koperasi, dan menengah bahkan skala besar sesuai persoalan atau kebutuhan prioritas mitra program. Bantuan IPTEK dapat berupa peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi, peningkatan kapasitas produksi, pengolahan limbah, dan juga sistem jaminan mutu. Kemudian hak cipta dan lain-lain. Mitra usaha PKMT yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit, termasuk kelompok tani, kelompok nelayan, rekan tani, klinik bersalin, dan juga lain-lain. Kemudian PKMT bertujuan memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, mengidentifikasi persoalan kebutuhan mitra usaha dan juga menemukan solusinya. Kemudian untuk kriteria persyaratan, pengusul dan tata cara pengunggahan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peserta PKMT adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Negeri. Kemudian kelompok pengusul berjumlah 4-6 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan juga 3-5 orang anggota. Nama-nama pengusul yaitu ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Kemudian bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu. Ketua kegiatan dan juga yang kelima adalah mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Kemudian yang keenam adalah keanggotaan setiap kelompok PKMT disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Yang ketujuh, besarnya dana kegiatan per judul yaitu 5 juta rupiah sampai dengan 12.500.000 rupiah. Kemudian materi selanjutnya adalah PKM artikel ilmiah atau PKM AI. PKM AI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan kelompok dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, seperti misalnya studi, kasus, praktik lapang, KKN, PKM, magang, tugas kelompok, dan juga mata kuliah lain. Tujuan dari kegiatan PKM AI adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis artikel ilmiah yang bagi mahasiswa.
Kemudian PKMAI meliputi kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Syarat PKMAI tidak diperkenalkan dikaitkan dengan skripsi atau tugas akhir pada setiap terbit. Sumber penulisan adalah kegiatan yang selesai dilakukan oleh mahasiswa penulis dan tidak diperkenalkan hasil praktikum karena tidak ada unsur kreativitas. Dan yang ketiga adalah PKM gagasan tertulis atau PKM-GT. PKM-GT merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau gagasan visioner kelompok mahasiswa. Gagasan yang dituliskan dapat mengacu pada isu aktual yang ada di masyarakat dan memerlukan solusi sistem berjangka panjang berdasarkan hasil karya pikir yang cerdas dan juga implementatif. PKM-GT bertujuan untuk membudayakan kebiasaan pembuli ke alam pikir mahasiswa akan persoalan bahasanya, merenungkan, mendiskusikan, dan juga menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaiki kemudian memproduksinya dalam bentuk tulisan. Kriteria persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan adalah: yang pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang terdaftar pada PDDI-KTI, mahasiswa yang sudah menyandang gelar sarjana dan sudah mengikuti pendidikan profesi dan koas seperti farmasi, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan juga lain-lain, dan tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM-GT. Yang kedua, kelompok pengusul berjumlah 3 sampai 5 mahasiswa yang terdiri dari 1 orang ketua dan juga 4 orang anggota. Dan yang ketiga adalah nama semua pengusul ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat, bidang kajian tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua tim. Yang kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari suatu program studi yang sama dalam suatu perguruan tinggi yang sama. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan keseimbangan pengusulan program PKM tahun berikutnya. Yang terakhir adalah tidak ada usulan dana tapi pendapat intensif dikaji. Berikut adalah contoh video implementasi dari program kreativitas mahasiswa atau PKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi ini, kita harus tetap semangat dan juga produktif. Tapi ingat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Sebagai civitas akademi, kita memiliki peranan dalam Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu pengabdian. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan tentang pengimplementasian sebuah pengabdian kepada masyarakat dan tentunya dilaksanakan secara online. Pengabdian ini mengambil tema pemberdayaan masyarakat Desa Taruh melalui potensi buah belimbing menjadi scrubber shop berbasis home industry. Desa Taruh selain terkenal akan wisata religinya, juga memiliki daya tarik yang tak kalah penting, yaitu agroindustri. Seperti yang kita tahu bahwa buah belimbing sangat mudah kita temui di desa ini. Buah belimbing enak dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa kita buat rujakan, dan secara tidak langsung bisa kita buat sirup maupun dodol belimbing. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginovasikan buah belimbing menjadi scrubber soap atau sabun cuci. Scrubber soap ini mengandung asam oksalat. Asam ini dapat ditemukan dalam kandungan buah belimbing. Jika dalam skala industri, asam oksalat ini dapat digunakan sebagai pelarut produk perawatan kebersihan. Alasan kami membuat inovasi scrubber soap adalah melihat masalah krusial yang sering terjadi dalam ibu rumah tangga, yaitu sulitnya membersihkan kerak panci yang menempel. Sehingga kami berinovasi membuat scrubber soap berbahan dasar buah belimbing. Untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat, kami menggunakan media grup WhatsApp. Berikut ini video pembuatan yang kami gunakan dalam sosialisasi. Pertama, blender terlebih dahulu buah belimbing untuk diambil air yang mengandung asam oksalat. Kemudian, saring agar airnya terpisah dari serbuk. Kedua, campurkan bahan-bahannya yaitu teksapon dan sodium sulfat ke
dalam 1 liter air. Aduk hingga campuran berbentuk homogen. Setelah itu, masukkan camphor lem dan aduk lagi hingga rata. Ketiga, tambahkan pewarna secukupnya dan juga esens lemon. Keempat, setelah semua bahan tercampur, diamkan selama kurang lebih 1 hari. Setelah melihat tayangan tadi, tentu masyarakat akan mempraktikkan pembuatan scrubber soap. Pemantauannya kami lakukan melalui grup WhatsApp. Kami akan senantiasa membantu dan menghimbau melalui grup tersebut. Melalui inovasi ini, ada hal baik yang bisa kita peroleh, baik itu meningkatkan pendapatan, meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, membentuk home industry, maupun mewujudkan desa Taru menjadi desa mandiri. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam pengabdian online ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan video implementasi dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 meminta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.